Perkenalkan, nama saya Devi Priscila, NIM 203030313057, jurusan PG PAUD, Universitas Palangkaraya. Nah, saya akan membahas tentang gangguan maladjustment. Apa itu maladjustment? Maladjustment berasal dari kata bahasa Inggris yang sering digunakan dalam psikologi untuk merujuk pada ketidakmampuan untuk bereaksi dengan sukses dan memuaskan terhadap tuntutan lingkungan seseorang. Maladjustment yaitu keadaan individu yang tidak dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap lingkungan sosial. Pada dasarnya, maladjustment terjadi pada semua individu. Yang pengertian maladjustment, individu yang penyesuaian dirinya buruk disebut maladjustment. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Maladjustment dalam ilmu psikologi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Maladjustment menurut para ahli, yang pertama yaitu ada Eko Sudatmiko. Maladjustment sebagai ketidakmampuan setiap individu yang ada dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam berbagai perubahan yang dialaminya. Yang kedua, Yusuf, maladjustment merupakan penyesuaian diri yang cenderung menyimpang atau proses pemenuhan kebutuhan dengan upaya melakukan pemecahan masalah dengan cara yang tidak wajar. Yang ketiga yaitu Derajat, maladjustment adalah sebuah ekspresi diri akibat tekanan kejiwaan yang berdampak pada kegagalan seseorang individu dalam menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakat. Faktor penyebab maladjustment. Yang pertama yaitu kondisi fisik, meliputi kesehatan fisik dan fisiologis tubuh. Individu yang berada dalam kondisi yang baik akan lebih mudah menjalani penyesuaian dibandingkan individu yang sakit, di mana hal yang dimaksud adalah mengalami kecacatan pada tubuh dan kelemahan pada fisik. Individu yang mengalami kekurangan dalam segi fisik akan mengalami perasaan tertutup atau seringkali menjadi penghambat dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosial. Yang kedua yaitu kematangan emosional. Kematangan emosional sangat penting dalam adjustment karena akan berdampak pada kematangan intelektual, kemampuan dalam berinteraksi, serta kematangan dalam moral. Dengan adanya hal tersebut akan memudahkan individu dalam melakukan penyesuaian diri serta mengendalikan diri sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu faktor biologis, meliputi proses memahami situasi, self-determination, konflik, dan frustasi. Pengalaman yang didapat pada individu tersebut dapat merasakan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya seseorang individu melakukan sebuah penyesuaian. Selain memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan intelektual, sosial, dan moral, juga dapat mempengaruhi kebiasaan serta pola perilaku individu dalam bersikap. Yang kelima, faktor budaya. Faktor dalam pengertian budaya yang dimaksud meliputi adat istiadat, kepercayaan, dan agama yang turut mempengaruhi proses penyesuaian diri individu dalam lingkungan masyarakat. Karakteristik kebudayaan yang telah diturunkan kepada individu tersebut melalui lembaga keluarga, lingkungan masyarakat, serta sekolah yang membentuk perilaku pada individu tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri maladjustment. Nah, ciri-ciri perilaku yang ada pada maladjustment adalah sulit untuk melakukan adaptasi yang baik dengan pihak lain. Individu yang mengalami maladjustment akan selalu merasa dirinya lebih baik, perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sehingga menyebabkan perilaku yang menyimpang, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, sering tampak depresi,
dan jarang tersenyum atau bercanda, suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum, sering tenggelam dalam lamunan, sering bertengkar dengan anak yang lebih kecil, merasa dipermalukan dan tidak adil, sangat cemas terhadap penampilan diri, tidak mampu mengubah tingkah laku yang salah, suka berbohong, sulit mengambil keputusan, melawan setiap bentuk otoritas, ngompol yang berkelanjutan, berkata atau mengancam ingin bunuh diri, sering merusak barang-barang, membadut untuk menarik perhatian orang dewasa atau orang sekitarnya, menyalahkan orang lain atau mencari alasan bila ditegur. Yang terakhir yaitu suka mengadu untuk mendapatkan perhatian orang dewasa. Yang keempat, penanganan maladjustment. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan aspek sosial anak usia dini, menurut Martini Jamaris, antara lain yang pertama yaitu menimbulkan rasa aman pada anak dan menciptakan suasana yang baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, menciptakan perilaku positif di dalam dan di luar kelas, baik dalam tindakan, perkataan maupun perilaku lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan pilihannya. Apabila pilihan anak tidak tepat atau ditolak, maka dijelaskan alasannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk berani menyatakan pendapatnya, baik bersifat penolakan maupun yang mendukung dengan cara-cara positif. Dan yang kelima, yaitu menyediakan sarana prasarana yang mendukung program pembentukan perilaku sosial anak. Nah, sekian tentang gangguan maladjustment yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.